Orang yang sembahyang zuhur umpamanya hendak mendapatkan keridaan Allah lalu sembahyang zuhur, nah maka dia dapat keridaan Allah. Orang yang sembahyang sunat duha tujuannya untuk mendapatkan keridaan Allah, maka ini dapat keridaan Allah. Orang yang makan supaya bisa kuat untuk berbuat hal-hal yang diridai Allah, maka dia akan diridai oleh Allah. Dan siapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan harta benda dunia, maka hanya harta benda itu saja yang merupakan balasannya, dan tidak ada lagi bagian apa-apa balasan yang lain daripada itu. Orang yang beribadah dengan tujuan mendapatkan keridaan Allah itu bisa double keridaan Allah didapatnya, dunia bisa mengiringinya. Tapi kalau orang beribadah mencari keduniaan belum tentu didapatnya, keridaan Allah sudah nyata kada didapatnya. Orang menuntut ilmu, niatnya, tujuannya menuntut ilmu itu hendak mencari pangkat kedudukan, sudah jelas inya kada dapat keridaan Tuhan. Pangkat itu Pak belum tentu didapatnya. Tapi kalau orang menuntut ilmu itu semata-mata mencari keridaan Allah bisa didapatnya. Pangkat itu pun bisa datang, bisa dia dapatkan. Orang menuntut ilmu supaya sugih, belajar ilmu supaya sugih. Allah kada ridha karena kada mencari keridaan Tuhan. Sugih kada tantu, bahkan hartana ada bisa habis. Tapi kalau orang mencari ilmu untuk keridaan Allah dapat, hartana ada bisa bertambah, rezeki bisa berluas. Dan hadis ini juga memberi pengertian bahwa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amalan, seperti wudu, mandi, tayammum, sembahyang, zakat, puasa, haji, i'tikaf dan sebagainya. Itu kada sah kalau inya kada berniat. Oleh itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, telah masuk ke dalam hadis ini, hadis tadi innamal a'malu binniyat tadi, 70 bab ilmu fikih. 70 bab ilmu fikih ujar Imam Syafi'i masuk di situ. Wudu kada sah kada berniat, mandi kada sah kada berniat, sembahyang kada sah kada berniat, zakat kada sah kada berniat, puasa, haji, i'tikaf, kurban dan lain-lainnya. Dan beliau Imam Syafi'i berkata pula telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi. Berkata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu pada permulaan kitabnya yang bernama Mukhtasar As-Sunan, ketika beliau menguraikan maksud perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
yang telah kita sebutkan di atas tadi. Sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan 3 perkara saja. Pertama dengan amalan zahir, kedua lidahnya, dan ketiga dengan niatnya. Sembahyang ada berapa rukunnya? 3. Rukun sembahyang ada 3. Pertama rukun kalbi. Rukun kalbi, ya niat. Yang kedua rukun kauli, Fatihah, tasyahud. Yang ketiga rukun fi'li, ruku, sujud, qiyam. Nah, jadi niat itu menempati sepertiga. Kan rukun sembahyang misalnya ada 3, rukun fi'li, rukun kauli, rukun kalbi. Nah jadi bagi 3 maka niat itu menduduki sepertiga. Maka niat adalah salah satu daripada 3 usaha seseorang hamba. Bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali. Karena niat saja sudah dapat menjadi ibadah. Belum diucapkan, belum diperbuat, tapi niat sudah ada, sudah berpahala. Maka dari niat itu paling utama. Esok aku hendak membaca Quran gina. Habis sembahyang subuh hendak membaca Quran 3 lembar. Niatnya dalam hati. Belum lagi esok, belum lagi membaca Quran, hanya niatnya sudah mendatangkan pahala. Maka niat adalah salah satu daripada 3 usaha seseorang hamba. Bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali. Karena niat saja sudah dapat menjadi ibadah. Bersalahan dengan amalan zahir dan perkataan, maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadah. Karena keduanya kemungkinan dapat dirusakkan oleh riya. Adapun niat maka tidak dapat dirusakkan oleh apa sekalipun. Berniatnya, esok aku membaca Quran 3 juz, sudah berpahala. Nah, esoknya membaca Quran. Nah, membaca Quran esok itu belum tentu berpahala lagi. Bisa ada riya, bisa ada minta puji orang, bisa ada minta apa. Nah, jadi niat itu sudah berpahala niatnya, tapi kena gawinya kada tentu menjadi pahala. Para ulama radhiyallahu anhum beranggapan bahwa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahului dengan hadis ini, hadis innamal a'mal binniyat. Dan di antara mereka yang telah berbuat demikian ialah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam kitab Bukhari itu pertama ditemui hadis innamal a'malu binniyat. Maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Dan berkata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, seandainya aku mengarang sebuah kitab, sudah tentu akan kumulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini dan di dalam riwayat lain beliau berkata, siapa yang hendak mengarang kitab maka hendaklah ia memulakannya dengan hadis ini. Dan kami telah meriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang pertama yang bernama Al-I'lam, yang merupakan syarah kitab Sahih Bukhari.
Kata beliau, adalah para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis innamal a'mal binniyat sebelum membuat sesuatu perbuatan. Di rumah, di tempat makan, hendaknya ada hadis ini ditulis innamal a'malu binniyat, supaya makan itu kita ingat niatnya apa. Di tempat kita hendak guring, hendaknya di hadis ini ditulis innamal a'malu binniyat, supaya guring itu ada niatnya. Nah, di tempat kita berpakaian, di situ kita buka lemari, sudah ada innamal a'mal binniyat, berpakaian ini niatnya apa. Begitu hendak turun dari rumah, ada tulisan innamal a'mal binniyat, niat turun di rumah ini tujuannya apa. Jadi para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis innamal a'mal binniyat sebelum membuat sesuatu perbuatan. Karena sudah mahir, sudah ingat, ada apa lagi tulisan itu hilang. Cuma memahirakan itu. Nah, bermula daripada segala urusan agama sampai kepada segala urusan dunia, karena bersangatan hajat kepadanya di dalam segala keadaan tadi. Dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama salaf radhiyallahu anhum oleh perkara yang banyak sekali yang keseluruhannya menambahkan penting dan mustahiknya hadis ini untuk didahulukan sebelum apa-apa pekerjaan, supaya kita bekerja itu ada niat yang baik, supaya bekerja ada niat yang baik, sehingga pekerjaan itu pun berhasil atau gagal tapi sudah ada pahala yang didapatkan. Orang berdagang, menyasah pasar, mengepung pasar, belum tentu lagi boleh duit, tapi karena ini niatnya yang baik, turun di rumah usaha itu pahala sudah didapatnya. Kadang di pasar payu kada payu tuh pahala sudah dapat. Amun berdagang itu kalau ada niatnya, berdagangnya kada payu, tenaga hilang, biaya hilang, pahala kalau didapat. Nah, jadi kada salahnya sebelum memulai pekerjaan baik dunia atau pekerjaan akhirat, apalagi ada niat yang baik itu. Bab kedua, hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas Islam. Dan hadis Nabi itu sangat banyak. Selama beliau dalam dunia ini 23 tahun, banyak ucapan-ucapan beliau, banyak perbuatan-perbuatan beliau. Dari sekian ribu hadis yang adab itu, ada beberapa hadis pilihan. Hadis pilihan ini merupakan asas-asas Islam, pokok-pokok Islam. Artinya orang Islam mesti tahu hadis-hadis ini, karena ini pokoknya. Amun kita mengetahui keseluruhan hadis Nabi, kadang mungkin kita kali cukup kepalanya. Nah, cuma dari sekian ribu hadis Nabi itu, dari sekian puluh ribu, ratus ribu, mungkin juta hadis Nabi banyaknya, itu ada beberapa hadis pilihan nang kawa dihafal, kawa diingat. Nang bila mana kita mengetahui hadis-hadis itu sama dengan mengetahui seluruh hadis-hadis Nabi tadi. Jadi diulahkan ulama, dicariakan ulama, ini hadis-hadis pokok nang mana setiap muslim mesti tahu dengan hadis itu. Di antara perkara yang seyogianya diambil perhatian ialah menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan bahwa
hadis-hadis tersebut merupakan asas-asas Islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan dan mengandungi garis-garis besar dalam ilmu fikih dan segala jenis ilmu yang bermanfaat. Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya tercakup dalam beberapa hadis. Maka di sini kami akan sebutkan hadis-hadis pilihan tersebut, dan di antara yang paling penting sekali di antara hadis-hadis pilihan tadi ialah hadis innamal a'malu binniyat itu yang telah kami sebutkan sebelum ini, di mana dengan sengaja kami sebut akan dia sebelum hadis-hadis yang lain karena ia mempunyai keutamaan untuk disebutkan lebih awal. Para ulama telah berbeda pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis tersebut, dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr Utsman yang dikenali dengan sebutan Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Beliau telah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan menerangkan dengan jelas, sehingga apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Maka di sini akan saya sebutkan ujar Imam Nawawi keterangan beliau itu secara ringkas, dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau sebutkan. Karena ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Artinya agama itu ialah nasihat menasihati. Agama itu tujuannya adalah, isinya agama adalah nasihat. Dan termasuk di antara nasihat itu, ujar Imam Nawawi, bahwa disandarkan segala faidah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Itu termasuk bagian dari nasihat. Umpamanya ajar kita, ini hukumnya adalah makruh menurut perkataan Imam Fulan bin Fulan. Nah, kita tambahi supaya jangan seolah-olah kita yang mengatakan makruh itu. Ini hukumnya adalah haram menurut Imam Fulan bin Fulan. Nah, kita menambahkan itu adalah bagian daripada nasihat dalam agama. Maka siapa yang berbuat demikian, maka ia mesti akan mendapat berkah pada ilmunya dan segala halnya. Dan siapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini, dan ia tidak mengelirukan orang lain sehingga mereka menyangka bahwa perkataan yang disebutkan itu daripada perkataannya sendiri, maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahwa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkah pada usahanya. Nah, itu hukumnya haram. Ada dijelasakannya seolah-olah inya seorang yang mengatakan haram itu. Nah, itu adalah menghilangkan berkah daripadanya ilmu itu. Kita kali ingat ngaran Sidin Sambat, ngaran kitabnya itu menurut kitab ini, kitab fikih ini, kitab itu hukumnya adalah haram. Itu menurut dalam kitab fikih ini ngarannya kitab Bajuri, umpamanya hukumnya makruh. Nah, jadi kita sandarkan perkataan itu kepada pengarangnya atau kepada kitabnya supaya jangan seolah-olah kita yang mengatakan itu. Oleh karena itu maka para ulama dari zaman dahulu senantiasa menyandarkan segala faidah itu kepada orang yang memperkatakannya. Belajaran kita biasa berkata pengarang rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Itu menyandarkan bahwa yang dibaca ini adalah merupakan
buah karya daripada pengarang Fulan bin Fulan, bukan dari kita. Kita hanya membacakan aja. Nah, itu membawa berkah itu. Ya Allah, kami memohon akan taufik agar kami dapat membuat perkara-perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, sesudah beliau mengaturkan dengan sebaik-baiknya perkataan para ulama pada menyatakan hadis-hadis yang merupakan asas atau pokok-pokok agama, dan setelah beliau menyebutkan perselisihan mereka pada menentukan bilangannya, mana hadis-hadis yang menjadi pokok Islam, itu sudah khilaf ulama. Cuma yang jelas kalau hadis nang innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, itu sepakat dah para ulama, itu termasuk hadis pokok yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam. Nah, kemudian lagi bilangannya berapa? Nah, hadis-hadis menjadi dasar agama kita, itu pun juga ulama macam-macam menghitungnya. Dan setelah beliau menyebutkan perselisihan mereka pada menentukan bilangannya, maka sampailah bilangan hadis-hadis itu 26 buah hadis, kata beliau.